Melanjutkan cerita sebelumnya. Sungguh tidak terduga bahwa Yun San dari Mystic Cloud Sekte sebenarnya masih hidup, itu benar-benar melebihi harapan saya. Ekspresi Sun Er berubah mengikuti kata-kata samar dari mulut Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, alisnya sedikit vertikal dan kilatan dingin melintas di mata berair musim gugurnya saat dia berkata dengan lembut. Ini memang cukup merepotkan. Xiao Yan juga menghela nafas pelan. Jika bukan karena keberadaan Yun San, Mystic Cloud Sekte tidak akan bisa mengejarnya sampai dia harus melarikan diri jauh-jauh dari Kekaisaran Jiama. Sudut mata Xiao Yan melirik ke sudut dinding yang gelap dan hitam, di mana orang bisa berbelok di belakangnya. Dia mendengar suara pelan langkah kaki, yang perlahan pergi dari tempat itu. Saat itulah dia menoleh untuk melihat Sun Er. Ekspresinya serius saat dia berkata, "Sun Er, ada sesuatu yang aku ingin kamu katakan dengan jujur kepadaku, karena ini sangat penting." Oh, Sun Er terkejut saat mendengar ini. Ketika dia melihat wajah serius Xiao Yan, dia langsung mengangguk dan berkata, "Selama Sun Er tahu, Sun Er secara alami tidak akan menyembunyikan apapun yang ingin diketahui Xiao Yan GG. Setelah pertama kali aku berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sekte, aku khawatir Mystic Cloud Sekte akan melibatkan klan Xiao karena kemarahan mereka. Sebenarnya memang begitu. Ketika saya kembali ke kota Wutan, klan Xiao telah menerima balas dendam dari tetua pertama dari Mystic Cloud Sect." Suara Xiao Yan sedikit gelap dan dingin. Ekspresi Sun Er segera berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Alisnya hampir vertikal dan pupilnya mengandung sedikit amarah. Bukankah Mystic Cloud Sect ini sedikit terlalu berani? Apakah klan menderita pukulan serius? Ada beberapa kerugian tapi tidak terlalu serius. Namun, ayah diusir dari kota Wutan oleh 3 tetua dari Mystic Cloud Sect. Sejak hari itu, dia menghilang. Suara Xiao Yan mungkin terdengar sangat tenang tetapi tangannya, di antara Sun Er, sedikit gemetar dan masih mengungkapkan kemarahan di dalam hatinya. Hilang. Sun Er awalnya terkejut. Segera setelah ini, wajahnya juga menjadi gelap dan serius untuk pertama kalinya. Dia dengan jelas memahami posisi Xiao Zhan di hati Xiao Yan. Oleh karena itu, dia juga tiba-tiba menyadari mengapa Xiao Yan benar-benar sekali lagi mengambil risiko untuk mengisi ke Mystic Cloud Sect setelah berhasil meninggalkannya. Menurutku Paman Xiao Zhan seharusnya mendarat di tangan Mystic Cloud Sect, kan? Sun Er menyuarakan pikirannya. Tidak. Tatapan Xiao Yan menatap langsung ke Sun Er. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte, yang mengejar ayah, telah dibunuh olehku." Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa saat dia mengejar ayah tiba-tiba menghilang secara aneh. Lenyap. Betul sekali. Dia menghilang di bawah mata tetua pertama dari Mystic Cloud Sekte, yang mengejarnya. Mata Xiao Yan terfokus pada wajah Sun Er saat dia perlahan berkata, "Kurasa ayah mungkin tidak menghilang sendiri. Sebaliknya, dia ditangkap oleh orang kuat yang misterius." Petik 2. Orang kuat yang misterius. Alis Willow Sun Er semakin dalam saat dia mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap Xiao Yan saat dia berkata, "Apa yang Xiao Yan GG ingin tanyakan pada Sun Er?" "Sun Er, aku tahu kamu bukan seseorang dari klan Xiao dan latar belakangmu juga sangat kuat. Saya tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki kekuatan di belakang Anda dengan klan Xiao, tetapi saya memiliki sumber informasi sendiri. Oleh karena itu, kurasa hilangnya ayah mungkin terkait dengan faksi di belakangmu. Saya percaya kamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, saya perlu menemukan bukti bahwa ayah saya aman. Jika tidak, saya akan mengalami masalah makan dan tidur dengan nyenyak." Xiao Yan memegang tangan Sun Er saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah Sun Er berubah sedikit. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sangat tenang. "Bukan itu masalahnya. Itu pasti bukan mereka. Mereka dan klan Xiao memiliki bekal tertentu. Karena itu, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu yang kurang ajar.
seperti menangkap seseorang secara paksa. Kekuatan mengikat dari ketentuan semacam ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Oleh karena itu, bahkan jika ada seseorang di antara mereka yang melakukan ini, dia akan menghadapi tantangan yang berat. Selain itu, karena orang itu mampu menangkap Paman Xiao Zhan di depan Do Wang tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya, kekuatan orang itu setidaknya harus sekelas Do Huang. Selama jangka waktu ini, saya belum menerima berita apapun tentang ini. Tidak, dengan pengecualian diriku, tidak ada seorang pun di klan Xiao yang menemukan orang yang kuat dari kelas Do Huang. Apa gunanya orang kuat lain yang secara misterius menangkap ayahku? Hanya faksi di belakangmu yang memiliki hubungan dengan klan Xiao yang aku sadari. Di saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan semacam ini. Dengan tebakan di dalam hatinya yang digulingkan, tangan yang digunakan Xiao Yan untuk memegang tangan Sun Er tiba-tiba mengencang. Ada kemarahan tambahan dalam suaranya. Xiao Yan GG, Sun Er benar-benar tidak berbohong padamu. Faksi di belakangku memang memiliki hubungan dengan klan Xiao. Saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda beberapa detail dan alasannya. Jika saya memberitahu Anda, itu malah akan merugikan Anda. Namun, mengenai masalah Paman Xiao Zhan, Sun Er meyakinkanmu bahwa itu pasti tidak dilakukan oleh mereka. Ekspresi Sun Er yang awalnya tenang segera hancur saat dia melihat wajah Xiao Yan, yang mengandung sedikit kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan sikap sedih. Melihat wajah Sun Er, yang berisi beberapa keluhan, Xiao Yan juga secara bertahap memulihkan pikiran jernihnya. Tangannya dengan lembut menggaruk kepalanya dan menghembuskan nafas dalam-dalam sambil bergumam, sepertinya ada beberapa rahasia di dalam klan Xiao yang tidak kusadari. Baiklah, karena Anda tidak mau mengatakan apa-apa, saya tidak akan memaksa Anda. Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, dan ini tidak dilakukan oleh faksi di belakang Anda, saya khawatir Mystic Cloud Sekte akan tetap menjadi tersangka terbesar. Sekte itu tampaknya tidak sesederhana yang dipikirkan semua orang. Saya akan meminta seseorang untuk membantu menyelidiki masalah ini dan akan segera memberitahu Anda jika saya memiliki petunjuk. Sun Er mengangguk. Tangan halusnya tiba-tiba terjalin bersama saat matanya yang cerah menatap Xiao Yan. Dengan cara yang agak tidak pasti, dia bertanya, Xiao Yan GG, maukah kamu menyalahkan Sun Er karena tidak memberitahumu faksi yang tepat di belakangku, serta hubungan mereka dengan klan Xiao? Apakah kamu akan menyakitiku? Xiao Yan tersenyum, mengusap kepala Sun Er dan bertanya. Sun Er sedikit terkejut. Senyuman muncul di wajah cantiknya saat dia menggelengkan kepalanya dan berbisik, aku tidak akan. Karena itu, saya percaya Anda. Ini sudah larut, istirahatlah. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan memeluk sosok yang lembut, tampaknya tanpa tulang, dan cantik itu sejenak. Dia segera melepaskannya, melambaikan tangannya ke arahnya, dan akhirnya berbalik sebelum berjalan ke kamarnya. Sun Er menganggukkan kepalanya sedikit saat dia menatap punggung Xiao Yan, yang telah menghilang di kusen pintu. Dia merenung sejenak sebelum berbalik, dan dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya. Dengan membalikkan tangannya, dia menutup pintu kamar dan menjentikkan jarinya dengan lembut. Gumpalan cahaya keemasan melesat ke sudut tertentu ruangan. Sebuah bayangan hitam gelap segera menjadi terdistorsi sebelum berubah menjadi sosok manusia berwarna hitam, muncul di dalam ruangan, dengan satu lutut berlutut di tanah. Biarkan Lingxi pergi ke gunung di belakang akademi besok. Selain itu, kirim seseorang untuk menanyakan apakah ada jejak orang kuat misterius di dalam kekaisaran Jiama. Selain itu, saya memerlukan semua informasi tentang Mystic Cloud Sect. Wajah Sun Er tenang saat dia melirik bayangan hitam itu. Suaranya jelas dan dingin saat dia memesan. Bayangan hitam itu tidak menyuarakan pertentangan apapun ketika dia mendengar perintah Sun Er. Mengikuti kemunculan suara wanita yang lembut, tubuhnya bergoyang dan sekali lagi berubah menjadi bayangan gelap, yang melebur ke dalam kegelapan sebelum benar-benar menghilang. Sun Er hanya menghela nafas lega saat melihat bayangan hitam menghilang.
Suara gumamannya dengan lembut bergema di dalam ruangan. Sialan, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Dia benar-benar mengarahkan pandangannya pada Paman Xiao Zhan. Cahaya matahari yang redup dan hangat tersebar dari langit keesokan paginya. Menyusul kemunculan lambat sinar matahari yang menyilaukan di atas cakrawala, akademi, yang tadinya sunyi sepanjang malam, sekali lagi dipenuhi dengan energi. Pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berulang kali menyerbu dari seluruh penjuru akademi. Tujuan mereka sangat jelas. Itu adalah stadion besar di tengah akademi. Kompetisi kualifikasi 2 hari ini sepertinya menjadi acara akbar tahunan di Akademi Jianan. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi adalah semua orang yang termasuk dalam grup luar biasa. Persaingan raksasa di antara mereka layak untuk disaksikan. Selain itu, kompetisi kualifikasi tahun ini masih diikuti oleh Xiao Sun Er, Bai San, serta wanita muda berpakaian merah, yang termasuk di antara orang-orang paling berprestasi di akademi. Fakta ini saja telah mengumpulkan lebih dari setengah penonton. Tentu saja, selain ketiganya, Akademi Jianan yang besar masih memiliki beberapa pesaing luar biasa lainnya. Di antara mereka, Xiao Yan, yang mampu mengalahkan lawannya dengan menggunakan metode gaya Blitzkrieg meski baru saja tiba, secara alami adalah orang yang menjadi fokus perhatian. Terlebih lagi, hubungan intim yang terjalin antara dia dan Sun Er, yang dipandang oleh banyak murid laki-laki sebagai dewi di hati mereka, menyebabkan banyak orang mengertakkan gigi, ingin melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Setelah mencuci dirinya sendiri di dalam rumah, Xiao Yan, bersama dengan instruktur Luo Ling, Sun Er, dan Xiao Yu keluar rumah bersama. Setelah itu, mereka berjalan menuju stadion. Sebagai orang yang menjadi fokus perhatian di akademi, ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, ditembakkan selama perjalanan, menyebabkan dahi Xiao Yan terasa mati rasa. Melihat ekspresinya yang tak berdaya, Sun Er di sisinya juga tak bisa menahan tawa pelan. Senyumannya yang anggun dan hangat seperti lotus langsung menyebabkan suara orang menelan air liur terdengar dari kedua sisi jalan. Di bawah tatapan panas yang menyengat, kelompok itu melanjutkan dengan segera kelompok Xiao Yan berjalan ke stadion, yang sudah penuh sesak dengan orang-orang. Setelah itu, mereka berjalan menuju tempat duduk yang telah ditentukan. Dengan Sun Er dan Xiao Yan, pasangan yang menarik tatapan ini, tatapan seluruh stadion secara alami langsung dialihkan ke mereka. Setelah duduk di kursinya yang telah ditentukan, alis Xiao Yan tiba-tiba bergerak-gerak saat berbicara dengan Sun Er. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke galeri tontonan di sisi yang berlawanan. Di tempat itu, yang merupakan lokasi pengamatan yang sangat bagus, Bai San berpakaian putih sedang berdiri, sambil mengatupkan kedua tangannya. Melihat tatapan Xiao Yan melihat ke atas, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin yang samar. Telapak tangannya berada di pagar pembatas di depannya, dan jarinya melakukan tindakan memprovokasi yang sangat tidak jelas ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyipit saat dia menatap pohon giok berpakaian putih, sangat tampan, seperti Bai San. Dia tersenyum tipis saat seberkas kilatan cahaya dingin melintas di pupil matanya yang hitam dan gelap. Dia tidak pernah menyombongkan diri bahwa dia adalah orang yang baik. Karena pihak lain telah memprovokasi dia berulang kali, maka dia akan bertindak sesuai dengan dia untuk membaca chapter terbaru secara gratis. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dari Bai San, yang berada di seberang arena. Tatapannya kemudian menyapu sekeliling stadion sekali lagi. Di tengah galeri tampilan, ada beberapa kursi bagus dengan pemandangan terbaik. Duduk di kursi ini hanya 4 orang, berambut putih, pria tua. Meskipun aura keempat orang ini tidak berbeda dari pria tua biasa, tatapan Xiao Yan mendarat di tubuh mereka terlebih dahulu. Orang lain mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa mampu merasakan getaran di ruang angkasa yang kadang-kadang muncul dari lingkungan sekitar 4 orang tua ini.
Fluktuasi spasial semacam ini hanya tercipta ketika kekuatan Doqi dalam tubuh seseorang telah mencapai batas tertentu, yang memungkinkannya beresonansi di dalam ruang dunia luar. Di antara orang-orang kuat yang dikenal Xiaoyan, bahkan Haibodong belum mencapai level ini. Hanya mereka yang telah memasuki level puncak Do Huang, seperti Jia Xingtian atau bahkan Yun San yang lebih kuat, yang dapat mencapai ini. Sementara Xiaoyan mengamati keempat pria tua ini, yang berpakaian sangat sederhana, mereka berempat tiba-tiba tampak merasakan sesuatu. Mata mereka yang awalnya malas terangkat dan tatapan keruh membuat kontak dengan mata Xiaoyan. Beberapa pasang mata saling memandang dan mata Xiaoyan segera merasakan sedikit sakit. Doqi di tubuhnya dengan cepat beredar sebelum gumpalan api hijau tiba-tiba melintas di pupil hitamnya. Baru kemudian perasaan sakit itu berangsur-angsur melemah. Selain terkejut di dalam hatinya, dia buru-buru menarik kembali pandangannya. Sama seperti gumpalan api berwarna hijau diam-diam melintas di mata Xiaoyan, suara lembut dan terkejut secara spontan dan secara bersamaan dipancarkan dari empat pria tua yang duduk di kursi itu. Tiga di antara mereka bertukar pandangan satu sama lain saat mereka membuka mulut untuk berbicara. Sungguh aneh Doqi. Panas dan gesit seperti nyala api. Doqi semacam ini adalah bahan bakar terbaik untuk memurnikan pil obat. Akan sangat sia-sia jika Xiaoyan bukan seorang alkemis. Sebuah keterkejutan melintas di mata seorang pria tua yang duduk paling kiri saat dia perlahan berkata, "Kuo tua, kudengar Xiaoyan ini pernah menjadi juara pertemuan alkemis besar kerajaan Jiama. Bakat pemurnian obatnya cukup hebat. Jika Anda dapat merekrutnya ke tempat Anda untuk mengolah pil obat, saya khawatir pencapaiannya di masa depan akan membuat orang tidak bisa berkata-kata." Seorang pria tua berjubah abu-abu di tengah berkata sambil tersenyum. Pencapaian seperti itu baru berusia 18 tahun. Potensinya luar biasa. Dia memang bibit yang bagus. Namun, saya pikir dia seharusnya sudah memiliki gurunya sendiri. Jika tidak, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap seperti itu pada usia ini hanya dengan bakatnya saja. Orang tua, yang dipanggil sebagai Old Huo, pertama mengangguk sebelum dia segera menjawab. Tidak ada konflik meski dia sudah punya guru. Tidak banyak konflik antara akademi dan guru swasta. Selain itu, Departemen Alkemis Akademi Jianan telah didirikan selama bertahun-tahun. Jika dia bisa masuk dan berlatih, ada banyak keuntungan baginya. Lagi pula, tidak peduli seberapa luas pengetahuan gurunya, akan sulit untuk membandingkan dengan warisan bertahun-tahun yang dimiliki Departemen Alkemisme, kan? Orang tua berjubah abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Selain itu, Departemen Alkemis independen dari akademi luar dan dalam dan tidak memiliki banyak konflik dengan mereka. Jika Xiaoyan ini tertarik untuk datang ke Departemen Alkemis, saya tidak akan keberatan memiliki siswa berprestasi lagi. Old Huo melirik Xiaoyan di kejauhan dan berkata dengan lemah. Di antara mereka berempat, 3 orang, mulai dari kiri, adalah wakil kepala sekolah dari akademi luar dan 2 tetua yang memiliki prestise yang cukup besar di akademi. Mereka memiliki otoritas yang sangat besar untuk berbicara di akademi luar. Selain itu, kekuatan mereka berada di sekitar level puncak Do Huang. Ketika dia melihat tatapan Xiaoyan, instruktur Ruoling, yang berdiri di sampingnya, menjelaskan dengan lembut, orang tua yang pendiam, yang tidak banyak bicara di paling kanan, adalah kepala departemen dari Departemen Alkemis. Dia mengelola sekelompok besar alkemis di bawahnya. Karena seorang alkemis memiliki posisi khusus di benua itu, Departemen Alkemis tidak bergantung pada akademi dalam dan luar. Tidak ada orang yang bisa mengganggu urusan mereka. Bahkan wakil kepala sekolah tidak bisa melakukannya. Departemen Alkemis. Hati Xiaoyan tergerak saat mendengar nama ini. Yang disebut Departemen Alkemis ini kemungkinan merupakan eksistensi yang mirip dengan asosiasi alkemis. Distribusi faksi di akademi luar cukup berantakan.
Meskipun saya tahu bahwa kekuatan yang Anda sembunyikan sangat kuat, Anda harus berhati-hati terhadap dua faksi. Salah satunya adalah unit penegakan hukum. Ada banyak orang kuat sebanyak awan di dalam unit. Selain itu, posisi unit mereka menyebabkan mereka hampir memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan tanpa izin. Cukup merepotkan untuk menyinggung perasaan mereka. Pertarungan berdarah antara Akademi Jianan dan daerah sudut hitam, saat itu dan akhirnya, pohon roh kematian, yang membuat orang merinding, itu semua adalah taktik mereka. Pihak lain adalah Departemen Alkemis. Tidak peduli apapun yang terjadi, seorang alkemis, dimanapun dia berada, akan dapat menikmati posisi yang sangat spesial. Instruktur Ruoling menghela nafas. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Perlakuan terhadap alkemis tingkat 2 acak dalam Departemen Alkemis akan jauh melebihi miliknya sebagai instruktur kelas Huang. Xiaoyan mengangguk sedikit saat dia dengan kuat mengingat kedua faksi di akademi ini di dalam hatinya. Selain itu, saya mungkin telah mengatakan kemarin bahwa Anda hanya perlu masuk 50 besar di kualifikasi akademi dalam, tetapi saya pikir dengan kekuatan Anda yang sebenarnya, Anda mungkin mencoba untuk masuk ke 5 besar. Instruktur Ruoling tersenyum saat dia melihat di Xiaoyan. Dia tidak sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia tidak sengaja mendengar beberapa hal tadi malam. Bukankah semuanya sama? Xiaoyan tersenyum saat menjawab. Itu tidak sama. Jika Anda dapat masuk 5 besar dalam kompetisi kualifikasi, Anda akan memiliki kualifikasi untuk masuk ke ruang koleksi buku akademi. Sun Er melanjutkan dengan senyuman sebagai gantinya. Ruang koleksi buku. Apakah hal-hal di dalamnya sangat menarik? Xiaoyan terkejut saat dia bertanya. Saya hanya dapat mengatakan bahwa lebih dari setengah orang yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi datang dengan niat untuk memasuki aula koleksi buku. Di dalamnya termasuk Sun Er, Bai San dan yang lainnya. Sun Er menghembuskan napas seperti kebun di sisi Xiaoyan. Sikapnya yang tersenyum, hangat dan lembut menyebabkan tatapan sekitarnya, yang menatap Xiaoyan, tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Aula koleksi buku, adalah tempat terlarang di akademi luar Akademi Jianan. Pertahanannya sangat ketat. Biasanya, selain beberapa orang yang dapat dihitung, yang memiliki kualifikasi untuk masuk, itu dalam keadaan terkunci hampir sepanjang waktu. Hanya setiap tahun setelah kompetisi kualifikasi selesai, akankah sekali lagi dibuka untuk jangka waktu terbatas? Sun Er berkata dengan lembut, jika seseorang beruntung, seseorang akan mendapatkan manfaat yang sulit dibayangkan dari dalamnya. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dengan latar belakang Sun Er, dia masih memiliki opini yang tinggi tentang Book Collection Hall yang misterius. Dalam hal ini, hal-hal di dalamnya seharusnya tidak mengecewakannya. Dia hanya mengangguk sedikit setelah memikirkan cara ini di dalam hatinya. Ada juga kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata sambil tersenyum, karena memang seperti ini, maka mari kita lakukan yang terbaik. Namun, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Jangan terlalu berharap padaku. Lagi pula, ada cukup banyak orang kuat di Akademi Jianan. Seharusnya tidak ada banyak masalah dengan kekuatanmu. Hanya ada 5 orang yang perlu Anda perhatikan selama kompetisi kualifikasi. Instruktur Ruoling berkata sambil tertawa. Ada keajaiban dalam tawanya. Yang pertama adalah penyihir kecil itu. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Apalagi, dia telah mengikuti di samping orang yang kuat seperti wakil kepala sekolah selama bertahun-tahun. Dengan terpapar pada lingkungannya, pengetahuannya jauh melebihi orang-orang pada kelompok usia yang sama dengannya. Kelas tekniki dan keterampilan Dou yang telah dia pelajari juga di luar jangkauan orang biasa. Selain itu, karakternya aneh dan unik dan tidak terpengaruh oleh taktik lembut dan keras. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun, untungnya dia tidak terlalu tertarik pada pria, jadi Anda tidak perlu khawatir direcoki olehnya. Tentu saja dengan hubunganmu dengan Sun Er, dia mungkin akan melampiaskan amarahnya padamu. Orang kedua adalah Bai San, yang kamu temui kemarin.
Sebagai salah satu siswa paling berprestasi dan orang yang menerima perhatian terbesar di akademi selama 2 tahun terakhir ini, kekuatannya juga sangat kuat. Tidaklah berlebihan untuk memanggilnya saingan. Yang ketiga adalah seseorang yang belum pernah Anda temui. Namun, orang itu termasuk orang-orang dari unit penegakan hukum yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi, posisinya cukup tinggi di dalamnya dan mendapat kepercayaan dari kepala unit penegakan hukum saat ini. Selain itu, dia adalah seorang yatim piatu dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Di masa depan, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengambil alih unit penegakan hukum, faksi yang kuat, di tangannya. Orang keempat disebut Lumu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan penyulingan obatnya yang luar biasa, tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan doki. Dia juga lawan yang tidak bisa kamu remehkan. Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Ini karena, menurut urutannya, lawanmu hari ini mungkin dia. Instruktur Ruoling mengingatkan. Oh, Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertanya, di kelas mana kekuatan Lumu itu? Sekitar bintang 3 Dadoshi. Namun, orang itu adalah pot obat yang lengkap. Dokinya dangkal dan tidak perlu dikhawatirkan. Xiao Yu di samping tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata, bahwa Lumu adalah salah satu pelamar terbaik untuk Xiao Yu. Ketika dia pertama kali memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai siswa baru dan membawa Xiao Yu untuk berkeliaran secara acak di sekitar akademi selama lebih dari setengah hari. Setelah itu, Xiao Yu merasakan sesuatu dan langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang menyangka bahwa sejak satu tendangan itu, orang itu mendekat, berulang kali mengganggu Xiao Yu. Sayangnya, setiap saat, dia akan diserang hingga luka menutupi seluruh tubuhnya. Sungguh beruntung dia adalah seorang alkemis. Jika tidak akan ada obat penyembuhan yang cukup untuk dia gunakan. Instruktur Ruoling menutup mulutnya dan tertawa dengan manis. Kemerahan muncul di wajah cantik Xiao Yu saat dia mendengar guratan Instruktur Ruoling. Dia tanpa daya berkata, jangan menyebutkan permen lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati. Xiao Yan kaget saat mendengar kata-kata mereka berdua. Matanya segera menunjukkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yu dan bercanda berkata, cek. Sungguh tidak terduga bahwa kakak sepupu, kakak Xiao Yu juga cukup menawan. Namun, orang itu kali ini tampaknya sedikit lebih baik dari orang itu dari 2 tahun lalu. Menurutmu apakah setiap orang memiliki penglihatan yang sama denganmu? Bukannya tidak ada yang menginginkan wanita ini? Xiao Yu mendengus saat melihat keterkejutan di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke Instruktur Ruoling. Sambil tersenyum, dia bertanya, bagaimana dengan orang terakhir? Sedekat berada di depan matamu, kata Instruktur Ruoling dengan licik. Xiao Yan terkejut, tatapannya beralih ke Sun Er. Ketika dia melihat ekspresi cakepnya, dia hanya bisa berkata dengan senyum pahit, memang, saingan yang harus dianggap serius. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan Instruktur Ruoling yang perlu dia perhatikan secara alami adalah orang dengan bakat pelatihan paling menakutkan dan latar belakang misterius yang besar, Sun Er. Selama beberapa dari mereka tertawa pelan, galeri tontonan di sekitar stadion sekali lagi dipenuhi oleh siswa. Suara bising langsung menembus awan. Hari kedua kompetisi kualifikasi akademi dalam akhirnya akan segera dimulai. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya, namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.